Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada momen yang mulia ini, pada hari Jum'ah yang merupakan Sayyidul Ayyam, di masjid yang mulia ini, mari bersama kita meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berupaya semaksimal mungkin imtitsalu awamirih, melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya, sekaligus kita berupaya menjauhkan diri kita dari hal-hal, dari sesuatu ucapan mau perbuatan yang apabila semuanya itu dilanggar akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama mentadabburi sebuah surat yang oleh Al-Imam As-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan innan nasa au aktsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Beliau mengatakan sesungguhnya manusia atau kebanyakan manusia sungguh dalam keadaan ghaflah, keadaan lalai dari mentadabburi surat ini. Bahkan beliau juga memberikan komentar, lau tadabbaran nas hadhihi surah lawasi'athu. Sekiranya manusia mentadabburi surat ini, tentu orang tersebut lantaran mentadabburi surat tersebut akan diberikan keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. La wasi'athu. Tidak akan dibuat kesempitan dalam dirinya. Dia akan merasa lapang di dadanya, merasa tenang dengan kehidupannya. Kesuksesan orang lain tidak akan membuat dirinya iri maupun dengki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surat tersebut adalah surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala awali surat tersebut dengan sumpah demi waktu, demi masa. Umumnya waktu, ma'asyiral muslimin. Dalam ilmu santri, setelah Allah Subhanahu wa taala berqasam menggunakan sumpahnya, tentu ada sesuatu yang ingin ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang disebut sebagai jawabul qasam, yaitu innal insana lafi khusr.
Allah Ta'ala menginginkan kita memperhatikan betul, mentadaburi sesungguhnya manusia. Innal insan, sesungguhnya manusia, keseluruhan manusia, baik itu laki-laki, perempuan, muslim, non-muslim, lafi khusrin, sungguh semuanya dalam keadaan rugi. Dalam keadaan rugi untuk dirinya sendiri. Illal ladzina amanu, kecuali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada golongan dari manusia yang kebanyakan manusia itu rugi, tapi ada lagi golongan yang pengecualian apabila dalam diri seseorang itu ada 4 sifat, maka dia akan keluar dari golongan orang-orang yang merugi. Yang pertama, illal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dengan enam yang iman tersebut, ma'asyiral muslimin. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kutub kitab-kitab, iman kepada hari akhir, iman dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, wa amilus sholihat, bahwasanya orang tersebut benar-benar melakukan kebaikan demi kebaikan. Orang melakukan amalan soleh, amalan yang bisa mendekatkan diri seseorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yataqarrabu bihi ilallahi ta'ala, baik itu amal soleh yang sifatnya wajib seperti ibadah Jum'ah kita bagi orang muslim laki-laki, ibadah haji umroh untuk pertama kali, ibadah zakat yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya nawafil, yaitu sunnah, sholat rawatib, haji umroh untuk yang kedua kalinya atau lebih, kemudian infak, sedekah, dan semua banyak amal soleh yang lainnya, atau amalan umum ma'asyiral muslimin yang bisa mendapatkan nilai ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan cakupan dari alladzina amanu alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang melakukan kebaikan. Berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa tawasau bil haqqi, yaitu orang-orang yang senantiasa saling memberikan nasihat satu sama lainnya. Itu pun di antara sifat orang yang keluar dari golongan orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diri kita ini tidak selamanya sehat bugar sehingga bisa melaksanakan banyak aktivitas yang bermanfaat. Ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita sakit sehingga tidak mampu maksimal melaksanakan kebaikan. Bahkan usia ini, ma'asyiral muslimin, ada kalanya akan selesai berhenti saat itu seseorang sudah tidak bisa melakukan amal kebaikan untuk dirinya sendiri. Sehingga pada saat itu, ma'asyiral muslimin, ayat ini watawasau bil haqqi, saling memberikan nasihat baik satu sama lain, merupakan solusi manakala kita dalam kondisi sakit berbaring, kita bisa mendapatkan nilai ibadah yang maksimal. Demikian ma'asyiral muslimin, lantaran bisa jadi kita saat ini yang masih hidup melakukan kewajiban kita melaksanakan ibadah Jum'ah ataupun ibadah yang lainnya, kita laksanakan dengan harapan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan itu. Tapi juga kita bisa seperti ini, bisa jadi tatkala dulu kita mendengar nasihat baik dari bapak ibu kita, nasihat dari guru-guru kita, nasihat dari kiai kita, sehingga tatkala kita melaksanakan ibadah karena nasihat saat itu kita dengar dan kita laksanakan sampai saat ini, kita dapat pahala. Pun mereka orang tua kita barangkali yang sudah tiada pun masih mendapatkan kiriman pahala yang sama persis dengan apa yang kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, sehingga manakala kita dalam kondisi sakit, berbaring lemah, tidak mampu melaksanakan ibadah, misalkan ibadah siam yang sifatnya harusnya wajib, akan tetapi kita
mampu memberikan nasihat kepada orang lain dan orang lain tersebut melaksanakan apa yang kita perintahkan, maka kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang tersebut. Ada suatu hadis ma'asyiral muslimin yang semisal, yang semakna dengan ayat ini, yaitu hadis dari sahabat Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Siapapun orangnya yang membantu mempersiapkan perbekalan seseorang sehingga seseorang itu berangkat jihad fi sabilillah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Membantu menyiapkan perbekalannya, kendaraannya, bahkan silah atau senjatanya, maka orang yang sudah mempersiapkan membantu, dia mendapatkan pahala sama persis orang yang jihad fi sabilillah. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza, muttafaqun alaih. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala seseorang ingin jihad fi sabilillah, akan tetapi lihat kondisi ekonomi keluarganya tidak memungkinkan, apabila perbekalan dibawa semuanya, maka istri dan anak-anaknya yang menjadi tanggungannya akan tidak kebagian apa yang akan dimakan esok harinya. Pada saat itu dia berat tidak bisa berjihad fi sabilillah. Kemudian datang muhsinin, ada orang lain yang memberikan kecukupan. Wahai saudaraku, tunaikan apa yang ingin engkau kerjakan jihad fi sabilillah. Bawalah semua bekal yang engkau butuhkan. Adapun keluarga, iyal yang kamu tinggalkan, semuanya akan aku cukupi sampai engkau datang kembali. Maka orang seperti ini pun dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, faqad ghaza. Dia juga mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berjihad fi sabilillah. Secara khusus ma'asyiral muslimin, memang teksnya adalah jihad fi sabilillah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya amalan-amalan yang lain akan mendapatkan perlakuan yang sama. Misalkan ma'asyiral muslimin, ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan secara finansial. Ada juga seseorang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan intelektual. Dia pintar, akan tetapi secara ekonomi dia dari keluarga yang tidak mampu. Apabila dia melaksanakan thalabul ilmi, maka akan ada di keluarganya yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Maka manakala ada seseorang muhsinin yang memberikan entah itu kecukupan beasiswa terhadap anak tersebut atau mencukupi keluarganya, maka tidak menutup kemungkinan orang muhsinin tersebut juga akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang bertolabul ilmi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu kebaikan-kebaikan ini watawasau bis sabr. Kita juga saling menasihati bahwasanya perjuangan melakukan kebaikan itu pun harus dibarengi dengan kesabaran. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pun sabar dalam kondisi kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah dalam albir, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyingkirkan sifat ego di dalam diri kita. Kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa bersama-sama melaksanakan kebaikan. Satu mendukung yang lainnya sehingga tercipta kebaikan, sehingga maksimal nilai kebaikan yang kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nantinya di akhirat yang kita dapatkan tidak hanya amalan yang kita kerjakan saja, akan tetapi kita juga mendapatkan nilai amalan yang dikerjakan oleh orang lain tanpa mengambil bagian pahala orang tersebut. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim
wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib mengingatkan tentang ayat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sampai ma'asyiral muslimin, ruh berpisah dari jasad. Kita meninggalkan dunia ini kecuali kita masih dalam keadaan beriman, masih dalam keadaan muslim. Adapun kaitannya ma'asyiral muslimin dengan khutbah yang pertama, manakala kita sudah berusaha semaksimal mungkin tidak menjadi golongan orang yang merugi, bahkan kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berupaya maksimal seperti itu, nantinya akan menjadi sia-sia belaka manakala nasihat wala tamutunna illa wa antum muslimun ini kita abaikan. Sehingga amalan yang kita kerjakan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita tutup khutbah ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ufir al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat fayaqadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.